ke ana riwayat yang menjelaskan Rasulullah pernah ngomong lagi perang. Ana wong lanang perang, maju perangnya paling kendel. Sampai-sampai kemudian sahabat-sahabat yang lain itu heran dan takjub dengan keberanian yang dia miliki. Lantas kemudian Rasulullah ngomong, fa innahu min ahlin nar. Dia adalah penduduk neraka. Ketone kendel nang medan laga, tapi Rasulullah mulai ngomong dia adalah ahli neraka. Sahabat-sahabat yang lain kan heran, sampai kemudian mereka tidak percaya seolah-olah, karena melihat kemudian penampilannya di sisi medan laga, seolah-olah dia adalah pasukan yang paling berani sehingga menerobos pasukan musuh, sampai kemudian dia menyabetkan pedangnya ke kanan ke kiri, hampir-hampir paling depan. Sehingga sahabat nggak percaya. Lantas seperti itu, beberapa sahabat mengikuti dia, laki-laki yang dimaksud. Begitu diikuti, lantas kemudian peperangan itu selesai. Peperangan dirampung. Begitu kemudian peperangan itu selesai, lantas kemudian laki-laki yang kelihatan nampak pemberani itu akhirnya kemudian menderita luka parah di tubuhnya. Sampai terdapat beberapa sabetan pedang dan beberapa tusukan tombak di pahanya. Dia menderita rasa sakit yang perih di kulit dan sekujur dagingnya karena kemudian tersayat oleh pedang. Karena saking tidak tahannya dengan rasa sakit itu, ia kemudian menancapkan pedang dengan posisi tajam ke arah langit. Tancapnya pedang tapi landepnya mengguyur. Kemudian dia naik ke tempat yang agak tinggi. Kemudian dia menerjunkan tubuhnya tepat di ujung yaitu di ujung pedang yang telah menghadap ke arah langit. Otomatis begitu dia terjun dari atas, tubuhnya tembus oleh pedang seperti itu. Berarti perkataan Rasulullah benar. Oh, wong lanang mau ki anu matine bunuh diri padahal mangkat perang di jalan Allah. Nah, lantas begitu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan hadis seorang sahabat Nabi yang masuk ke dalam neraka gara-gara bunuh diri, faqala Nabi bersabda. Terus Nabi ngomong mengsahabat-sahabat sing liyane, atiku minanhu yu'tikullahu bikulli ngadwi minhu ngadwa minhu minan nar. Yaitu merdekakanlah oleh kalian semuanya itu budak, agar kalian semuanya itu dimerdekakan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tiap-tiap tubuhnya, yaitu dari api neraka. Disebutkan oleh Bara bin Azib. Bara bin Azib berkata, Ja'a Arabi, telah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi, nek lagi jagongan seperti ini, kayak ngarep-ngarep wong Badui teka. Kenapa dia mengharap-harap kemudian orang Badui datang? Karena biasanya kalau orang Badui datang pasti bertanya. Sementara kalau sekalangan sahabat Rasulullah mau bertanya kepada Rasulullah malu. Sehingga dheweke nek lagi jagoan seperti ini ngarep-ngarep dia orang-orang Badui sing teka, nek teka kan biasanya takon. Sehingga betul begitu Rasulullah sahabat-sahabat duduk, datang seorang Arab Badui. Begitu datang, maklum lah yang namanya orang Arab Badui. Maka begitu dia datang, faqala, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, langsung memotong kalimat Rasulullah. Rasulullah janjinya kan lagi khutbah, ini langsung dipotong. Maklum dia pakai Arab Badui. Tapi sahabat senang dengan Arab Badui biasanya karena takon. Seperti di hadis ini, ya Rasulullah, alimni, ajarkanlah kepadaku ya Rasulullah. Amalan, suatu amalan, yadkhuluni, yang bisa memasukkan aku al-jannata, kepada surga. Dia pakai takon bang Nabi, ya Nabi, ajari aku amalan sing bisa melebokna meng surga. Kemudian qala, berkata Rasulullah, la in kuntu uksirtu al-hibbata. Dia tersenyum Rasulullah sambil berkata, aku sebetulnya ingin memotong, yaitu memutuskan, ingin meringkas khutbahku. Nabi ngomong, aku janjane kepengin meringkas khutbahmu. Ning kowe takun dadi marina dadi dawa carane gue. Gue maksudnya gue. Ini sekaligus pengajaran kepada yang lain. Ujung-ujungan carane gue ngaji wis rampung, terus ana sing takon. Nah, sing ana takon iki kan janjane
tujuannya mendiane pada ngerti kabeh, cuma kadang-kadang ada posisi jamaah yang memiliki sibukan yang lain. Aduh, tidak karena wong takon yang sedap ke Bali cek. Nah, itu janjian Rasulullah kepengen menginformasikan itu, tapi dengan bahasa yang seperti itu. Sekaligus gue pengajaran yang lain aja disusul pertanyaan lah lagi gue. Karena Rasulullah itu janjiannya. Karena Rasulullah ngomong seperti itu, ki engkau sahabat aja nih takon mening. Wis cukup wong iki bae Arab Badui gitu. Maksudnya gue sehingga orang Arab Badui itu kemudian setelah Rasulullah berkata seperti itu, kalau Rasulullah berkata kepada orang Arab Badui itu, a'atiki nasmata, merdekakan budak, wa fakku raqabah, dan bantulah orang yang memerdekakan budak. Kalimatnya merdekakanlah budak, bantu orang yang memerdekakan budak. Kemudian qala menjawab, yaitu orang Arab Badui itu, ya Rasulullah, alasta biwahidah, bukan kedua itu sama ya Rasulullah? Memerdekakan budak antara kemudian membantu memerdekakan budak dengan memerdekakan budak, bukankah itu sama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lah, tidak sama. Menurut Rasulullah tidak sama itu, karena sesungguhnya orang yang memerdekakan budak, dia memerdekakan budak lengkap dengan seluruhnya. Maksudnya benar-benar wongnya dimerdekakan betul-betul. Satu dimerdekakan betul-betul. Sementara kalau kemudian engkau membantu, yaitu orang yang memerdekakan budak adalah engkau menolong, mendukung, membantu orang yang hendak memerdekakan budak. Oh, diantaranya gue sampean ngerewangi tok misal, ngerewangi omong, ngerewangi rembuk dan yang lain-lain termasuk bagian dari itu. Lantas Rasulullah kemudian berkata kepada orang Arab Badui itu, wal minhatul wukuf, gemarlah engkau berderma, gemarlah engkau memberi, maksudnya entah itu memberi dengan pikiran, karena kalimatnya nangkene jenenge al-wukuf al-minhatu, ini bukan terkait masalah harta benda tok, karena yang jenenge wong memberi sebetulnya bukan hanya masalah harta tok, bisa memberi petuah, bisa memberi nasihat, bisa memberi solusi sekalipun dengan lisan, bisa memberi bantuan, bisa memberi apa saja, bisa memberi harta benda. Kalimat yang bahasa Arab kalimatnya al-minhatul wukuf, itu memberi atau gemarlah engkau berderma, memberi pertolongan dan yang lain-lain. Ana wong dorong gerobak kapoten sampean mudunkan motor dorong, iki jenenge minhatul wukuf nang bahasa Arab, karena gemar berderma. Karena memberi kan bukan hanya sekedar memberi harta benda. Kata Rasulullah lagi, wal alfa'u ala dirahmi ad-dhalimi, berilah orang yang berbuat dolim sementara dia adalah saudaramu. Maksudnya nek ana dulurmu sing dolim mang sampean wae kiangel ya. Sampean duwe kakang ning berbuat dolim kepada Anda. Misal tanah jenengan kudune swidak ubin, tanah jenengan di long dengan batas dia maju mengana. Nah, wong dolim seperti itu menurut Rasulullah karena saudara jenengan disuruh untuk memberinya, memberi kok wong ini sadek kayak jujuki nangka, jujuki pelep deleng kayak apa perasaane. maksudnya itu janjane. Karena kan ya sing seperti ini, sampean duwe kakang misal, sampean duwe lemah 50 ubin. Jejeran ambi sampean, wis diukur wingi 50 ubin. Tapi dheweke ngene gawe batas mangan tanah jenengan. Kan betul ini jenengan. Lah esuk jenengan gawakna nangka. Aja domai gawakna nangka anak telu gede-gede. Apa buah. Ki jenengan iki mau yaitu berbuat, berilah orang yang berbuat dolim kepada Anda kalau dia saudaramu. Karena tujuannya men aku jenjane menurutku men aja ngasih putus tadi sudah turahim. Karena kemarin beberapa hari yang lalu saya melihat berita, kebetulan yang share-sharean WA grup SMP. Jadi anak kaki-kaki usia 70 kambis ngisi 76 bacok-bacokan kuanu sepupuan. Karena permasalahan tanah mereka adalah jejeran, padahal sepupuan.
Dan kemudian yang satu menurut versi dia itu yang kemudian memakan tanah dia. Yang satunya lagi versinya seperti itu. Akhirnya kemudian masing-masing satu pegang yaitu sabit, yang satu lagi pegang golok. Akhirnya bacok-bacokan berburu masak kaki-kaki. Kan karena memang tujuannya seperti itu saja deh. Men tidak ada perbuatan-perbuatan jelek yang lain sehingga kita disuruh untuk seperti itu. Sekalipun ini hati itu sulit. Hati ngoma panas seperti itu kan angel. Ana wong berbuat dolim kunang jenengan malah diwales apik. Itu sampean diwai air tuba malah nang jenengan dibalas air susu. Oh, masya Allah ya. Itu seperti itu. Dan berikutnya, fa illam tuti, jika engkau tidak mampu seperti itu, sampean yang orang mampu itu, maka berilah makan orang yang lapar. Berilah makan orang yang lapar. Kalimatnya jaingun berarti wong sing bener-bener lapar. Karena kedudukannya berbeda antara memberikan makan dengan orang yang kenyang, kemudian memberikan makan orang yang lapar. Lapar di sini oleh penerjemahan hadis ada yang menerjemahkan si fakir, ada yang menerjemahkan miskin, ada yang menerjemahkan dia tidak memiliki rumah, ada yang menerjemahkan dia kemudian jauh dari negerinya sementara dia tidak memiliki tempat tinggal. Kalimatnya jaingun. Cuma yang bahasa diartikan wong sing ngelih. Seperti itu. Kemudian kalau tidak bisa, wasqid domana, itu engkau berilah minum orang yang dahaga, sekalipun dengan sekedar yaitu air putih. Sampean berilah orang minum yang dahaga. Sampean umai jejer sawah. Anak wong pada mbawon, tapi nang sawah wong udah sawah sampean saja kebetulan rumahnya dekat sawah. Jenengan ndelem kami wong putu ternyata ndelem wong pada panasin ketune melas terus jenengan mlebu nyut banyu sekalipun kemudian satu ceret termasuk di sini. Masya Allah. Kadang-kadang malah sehingga ibu orang dipikir ikhlas bener-bener orang Arab apa-apa. Bedanya kemudian dewek mangkat menggombong tuku es buah anak 10 mungkin mana dipikir kurang ajar juga mesti kayak wangi menggombong atau tuku es orang anak kesuruh boleh jadi mending gue gue mungkin tapi kalau air bening mungkin kadang-kadang melos karena pemasannya adalah pada posisi kelas sekalipun kalaupun kemudian kita memberikan yang lebih baik tentunya lebih berpahala gue antara orang yang memberikan air bening dengan air teh tentunya lebih baik yang air teh kemudian dengan es buah tentunya bagus yang es buah. Artinya lebih tinggi, lebih banyak pengeluaran untuk di jalan itu, maka lebih baik selama dia ikhlas. Dan berikutnya, wa'mur bil ma'rufi, perintahkanlah kepada sesuatu yang ma'ruf. Perintah kepada sesuatu yang ma'ruf. Sampai ngongkon mengbojone menganaknya sholat misal. Kita termasuk bagian dari perintah ma'ruf. Kemudian mencegah dari sesuatu yang mungkar. Wa illam tuti, kalau seandainya engkau tidak bisa semuanya itu, engkau nek sampean ora bisa kayak kabeh, maka kemudian fakaffu lisanaka illa minal khair, maka cegahlah lisanmu kecuali dari berkata-kata baik, ke tingkatan sing paling rendah. Nek sampean ora bisa kabeh kuwe sing begitu disebutna, ya wis dah. Siki sing penting sampean jaga lisan. Kecuali berkata dengan sesuatu yang baik. Sing paling solusi sing paling mudah. Sekalipun sing mudah kita kadang-kadang susah. Satu hitam lagi men, selesai ini. Maksudnya men sampai titik kepenak. Kemudian kalimat au idngamung fi yaumin dimaskhobah. Tadi kan yang pertama supaya dia selamat dari jahanam memerdekakan budak. Memerdekakan budak berarti kita hari ini sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Sehingga susah untuk mengaplikasikan itu. Sekalipun tadi ada poin-poin hadis yang di dalam hadis memerdekakan budak. Sekarang kalau tidak bisa seperti itu memerdekakan budak atau kemudian engkau memberi makan pada hari dimashobah, maka kalimat dimashobah diartikan oleh Ibnu Abbas adalah di majangah hari yang penuh dengan kelaparan.
Hari kelaparan contohnya misal contoh sampean membuat makanan diberikan kepada orang-orang yang di pengungsian terkena bencana alam. Ini jenengane di masrobah. Karena berbeda antara memberi makanan jamaah Jumat, kami memberi makanan kami wong sing bener-bener ngeli. Soalnya memberi makanan yang di Jumat itu apik. Tapi kebanyakan manusia di hari Jumat hari ini semuanya yang Jumatan rata-rata sudah kenyang. Rata-rata kenyang. Bahkan kadang-kadang menolak karena wis merasa memang kenyang. Hari ini kan akeh. Jumat berkah, Jumat berkah. Kalau menurut hemat kami, mending kemudian diberikan memang kepada yang benar-benar membutuhkan. Sekalipun itu ya baik, itu baik. Cuma kalau kita mengarah kepada hadis ini, berarti memang sing notabene memang benar-benar lapar. Kalimatnya di masroba. Menurut yaitu Ibnu Abbas adalah wong sing kelaparan. Masya Allah. Wakada qala Ikrimah Mujahid, dan juga mengatakan yang seperti itu adalah Mujahid, Ikrimah, Duhaq, Qatadah, dan bukan hanya selain mereka. Artinya banyak yang meriwayatkan mengartikan kalimat itu dengan kelaparan sesuai dengan terjemahan. Boleh yang terjemahan kan diartikan di masoba, diartikan memberikan makanan pada hari kelaparan. Ini kalimatnya. Kalimat mashoba itu diambil dari kalimat sahoba. Secara bahasa Arab mashoba diartikan diambil dari fi'il madhi sahoba yashobu, nanti masuk ke kategori isim makan isim zaman, jadinya mashoba. Artinya adalah alju, lapar. Kalau Ibrahim an-Nakhongi, nah kemudian Ibrahim an-Nakhongi, yang dimaksud dengan mashoba adalah hari tatkala kemudian makanan itu sulit dicari. Hari nek lagi langka panganan. Kalau saya katakan ya nek lagi bencana alam. Biasanya kan langka panganan. Kan ya kadang-kadang mending nek bencana alam sing statusnya nang wilayah-wilayah susah dijangkau oleh alat transportasi. Ya susah mending. Kadang-kadang mereka harus menunggu bantuan-bantuan dari pemerintah atau mungkin dari pemerintah pusat daerah karena kemudian jauhnya lokasi sehingga kemudian terbentur oleh jarak dan yang lain-lain, akhirnya sampai beberapa hari kemudian. Padahal dia harusnya dalam hitungan 1 hari kan makan. Maka pada saat itulah jenengan memberikan makan itu termasuk ini. Kenek menurut yaitu Ibrahim an-Nakhongi. Karena memberi makan pada hari tatkala makanan sulit. Mulanya nang terjemahan kadang-kadang diartikan musim paceklik. Memberi makan pada musim paceklik. Karena musim paceklik kan biasanya makanan jarang. Kalau zaman dulu. Paceklik siki permasalahannya udah karena tidak ada makanan masalahnya. Paceklik siki kan berbeda. Jadi paceklik di zaman sekarang kita hidup hari ini itu berbeda kok dengan paceklik di zaman dulu. Dan berikutnya supaya sampai titik ini. Kemudian waqala Qatadah, berkata Qatadah, yaitu yang dimaksud dengan mashoba artinya adalah yaitu di mana hari sangat diminati untuk makan atau kemudian sangat membutuhkan makanan. Berarti kalau diartikan termasuk bagian dari akobah, jalan yang mendaki yang bisa menyelamatkan dari neraka. Satu diantaranya memerdekakan budak, yang kedua adalah memberi makanan pada hari kelaparan atau memberi makanan pada hari atau kepada orang yang lapar karena kemudian dia belum makan beberapa hari, atau memberi makanan karena pada saat itu hari di mana makanan susah dicari, atau memberi makanan pada hari tatkala memang makanan itu sangat diminati oleh banyak manusia. Termasuk bagian dari ini adalah panjenengan memberi makan tapi kemudian makanan itu memang diminati oleh kita. Kenek menurut penafsiran yang lain. Di antaranya itu supaya jenengan tahu maksud dan tujuan dari kalimat au id'amun fi yaumin mashoba. Karena berbeda nanti
memberikan makan orang yang lapar dengan memberikan makan orang yang kenyang. Berbeda hukumnya. Di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Cukup ya? Nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.